Jadi DNA itu adalah yang membuat saya adalah saya. Jadi DNA itu adalah informasi mengenai siapa saya, betul? Saya punya bentuk tubuh, betul, kulit kita, rambut kita, itu semua disimpan informasinya di siapa? DNA. Oke, DNA. Nah, jadi kita tahu di Kejadian 1 ayat 11, kita buka ayatnya dulu ya. Di Kejadian 1 ayat 11 yang membuat menjadi informasinya sama, yang menyimpan informasi supaya besarin dikit ya. Oke, ini. Jadi di sini Kejadian 1 ayat 11 yang membuat informasinya dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain sama terletak di mananya? Seed-nya nggak sih? Seed-nya. Iya. Ya, seed. Jadi jawabannya DNA itu sama seperti apa? Seed. Seed. Itu dia. Iya, betul. Oke. Nomor 2. Nomor 2 di Kejadian 1 ayat 27. Tuhan bilang, Tuhan menciptakan kan di sini? Menciptakan manusia sesuai dengan apanya? Image-nya. Image. Nah, ini dia kan. Jadi itu yang membuat manusia sama seperti siapa? Tuhan. Nah, image-nya, betul? Bukan manusia Tuhan. Dan apa yang membuat di Kejadian 2 ayat 7 manusia jadi hidup harus ada apa? Life. Salah, kalau life Bread of life. cuman kata bread, oke? Itu dia. Jadi ini satu katanya DNA itu sama dengan apa? Bread. Bread. Ya, bread. Salah. Sebenarnya kita harus ada kata Mazmur 33 ayat 6 kan? Bread kata lainnya apa? Nafas hidup. Bread kata lainnya apa? Di Mazmur 33 ayat 6? Mazmur 33 ayat 2. Nafas. Ya, bread itu nafas. Word. Word, mantap. Itu dia. Jadi sebenarnya DNA itu sama dengan firman Tuhan atau nafas yang dimasukkan ke debu tanah sehingga manusia menjadi apanya Tuhan? Gambarannya. Image-nya. Jadi sama, betul? Itu dia. Ya. Nah, oleh karena itu Lukas 8:11 apa sama dengan apa? Kita mau tanya Ronald. Sama dengan word of God. Apa? Word of God sama dengan? Sama dengan word of God. Oke, betul. Atau kebalik-balik boleh ya. Seed sama dengan word of God, word sama dengan seed boleh. Oke. Nah, kalau manusia sama dengan penciptanya, Manda, namanya apa? After his image. Oke. Ada lagi nggak yang lain? After our likeness. After our likeness, ya, after our likeness. Jawabannya after our likeness. Betul? Betul. Iya, betul. Sama seperti rupa kita, Tuhan. betul? Ya. Ada dua kan ini? Kalau his cuma satu yang ciptakan. Yang ciptakan Bapa dan Anak kan? Iya. Iya. Oke. Kalau pohon sama dengan pohon sebelumnya, namanya After his kind. After his kind. After his After is time. Ini dia. Oke? Oke. Ya. Silakan berapa per berapa, tolong jangan chat di Zoom karena kita nanti ini ya. Kalau misalnya sudah ini takut hilang ya. Chat di WhatsApp, oke? Oke, nanti after BS nggak apa-apa, yang penting jangan lupa, oke? Apakah semua sudah siap belajar? Semuanya udah diperiksa teman-temannya? Bisa?
Oke. Sini mau tanya, Ci. Yes, Nani? Kalau misalnya jawaban nomor 2-nya image and dust. Satu kata. 2/3. Oh, 3/2 berarti. Jadi harus cuman bread aja, oke? Mama salah satu, 2, 3. Oke. Oke, nanti dikirim laporannya. Benar. Semua ya. Oke. Private, Kak. Oh, sudah ya, Ronald? WhatsApp-nya di private. WhatsApp-nya di private, maksudnya? Oh ya, di private chat, betul sayang. WhatsApp-nya di private chat, oke? Ya, thank you. Boleh kok after belajar, boleh. Pokoknya semuanya nanti dikasih aja, kita mau lihat ya bagaimana ini. Dan semangat ya semuanya, kalau masih salah semua, cuman benar 1, cuma benar 2, benar 3, benar 4, benar 5, nggak masalah semua. Yang paling penting adalah semangat untuk boleh lebih maju lagi, oke? Itu aja. Oke, mantap semuanya, thank you. Kita udah ini, sekarang mari kita lihat di sini. Kita nggak bisa pintar gambar ya, tapi kita gambar sebisa kita aja lah ya. Jadi kalau misalnya ini adalah tubuh manusia, ya. Unsur yang paling kecil dari tubuh manusia namanya adalah sel, boleh? Jadi manusia ini terbentuk dari banyak sel. Jadi kalau mau dipretelin kita ini apa? Adalah sel-sel, ya? Jadi kalau misalnya mau dilihat, sebenarnya di dalam sel ada yang lebih kecil lagi, tapi kita ambil yang secara luas ya. Jadi yang paling kecil dari semua bentuk tubuh yang kita punya bentuk ini semua yang ada kaki tangan, semuanya yang paling kecil unsurnya adalah apa? Sel. sel. Oke? Apakah sampai sini mengerti? Ini poin yang harus dicatat yang pertama. Kalau kalian buat catatan, buat ini ya. Jadi unsur yang paling kecil dalam tubuh manusia adalah sel. Nah, oleh karena itu kita ambil sel. Ya. Sel itu kita gambarlah bulat seperti ini. Ya, ini sel. Ya. Lalu di dalam sel itu ada yang namanya nukleus. Boleh? Boleh sih. Jadi ingat, DNA itu adalah menyimpan informasi siapa saya, betul? Bagaimana bentuk tubuh saya, bagaimana saya punya likeness, ya kan? Saya punya bentuk tubuh, bentuk rambut, semua yang menjadikan saya adalah saya, semua informasinya di siapa? Nukleus. Siapa yang simpan? Siapa yang simpan? DNA. Oke. Dan DNA itu ada di dalam nukleus. Boleh? Jadi nukleus itu mengandung DNA. Bukan. Nukleus itu adalah tempat di dalam sel namanya nukleus dan DNA ada di dalam nukleus. Boleh? Jadi sel, misalnya inilah apa? Jadi yang mewariskan sifat dari inti tersebut itu DNA-nya yang berada di nukleus kan? Ya, jadi kan kita punya sifat-sifat tubuh, pembentukan kita punya tubuh semua, itu kan informasinya disimpan DNA kan? Sehingga rambut kita nggak satu hari ini misalnya lurus, besok keriting, atau enggak kita punya mata hari ini warna coklat, besok biru, nggak gitu kan? Setiap hari sama, karena informasinya disimpan oleh siapa? DNA, boleh? Dan DNA ini ada di mana? Di nukleus. Oke, mantap. DNA berada di nukleus. Ini password kita kan? Ya. Oke, bagaimana? Sampai sini mengerti semua?
Ngerti. Ngerti. Mantap, mantap. Itu informasi kedua. Sekarang kita minta Aca ulang 2 informasi yang ada apa aja? Informasinya Yang pertama, apa? DNA berada di nukleus. Apakah itu yang nomor 1, anak-anak yang lain? Oh, bukan. Unsur yang paling kecil itu adalah sel. Oke. Apakah setuju semuanya sama Aca? Ya. Setuju. Oke. Lalu yang kedua apa Aca? Yang kedua itu adalah DNA adalah nukleus. Oke, mantap. DNA adalah apa? Di dalam nukleus Ada apa? ada DNA. Apakah semua setuju? Nukleus ada di mana? Di dalam sel. Ada di DNA. Masa nukleus ada di DNA? Ada di dalam sel ada DNA. Sel. Kalau dalam nukleus ber-DNA. Nah, Aca, sel dulu. Di dalam sel ada apa? Ada DNA. Apa dulu? Sel dulu. Ada sel, lalu habis itu nukleus. Baru di dalam nukleus ada? Lalu ada DNA. Mantap. Oke. Oke, sampai situ mengerti semua? Ya. Oke, mantap. Oke. Ini apakah KD? Coba ulang poin 1 dan poin 2 lagi, KD. Coba KD ulang lagi poin 1 dan poin 2, KD. Kak, yang Aca bilang tadi itu apa? Itunya suaranya itu hilang-hilang. Tadi kakak jelaskan, poin pertama apa? Unsur apa? Apakah KD belum dapat tadi? Belum. Oh, kalau gitu, KD mau tanya sama siapa yang pertama? Silakan, selain Aca ya. Untuk bantu KD. Sama Kak Seli. Oke, Kak Seli, silakan bantu poin pertama apa, Kak Seli? Poin pertama, di dalam tubuh manusia, unsur paling kecil adalah sel. Oke, KD ulang. Unsur yang paling kecil dalam tubuh adalah sel. Oke, poin kedua, apakah KD dapat? Tidak juga, Kak. Oke, KD silakan tanya lagi kepada siapa yang mau tolong KD selain Seli dan Aca. Evelyn. Oke, Evelyn tolong bantu KD. Poin kedua itu di dalam sel ada namanya nukleus. Dan? Di dalamnya nukleus ada namanya DNA. Oke, KD mengerti itu? Suaranya Evelyn kecil, Kak. Oke, Bentar, ulang bentar. lagi KD. Jadi kan di dalam sel itu ada nukleus. Nah, di dalam nukleus sendiri itu ada yang namanya DNA gitu. Oke, di dalam sel ada apa KD? Ada nukleus. Lalu di dalam nukleus dalam. ada apa? Ada DNA. Mantap. Apakah semua bisa mengulang poin 1 dan poin 2? Udah ngerti semua? Bisa? Udah. Nggak bisa. Oke, mantap. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau lanjut ke... Oke, sini. Kita mau sekarang belajar struktur DNA, oke? 3, ini poin 3, oke? Gimana Nes dan Jobs bisa ikuti? Bisa, Kak. Oke, mantap. Jobs bisa ya, Jobs? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kalau nggak ngerti tolong tanya ya. Oke, Kak. Tanya.
Oke, struktur DNA. Nah, sebelum itu, sebelum ke DNA, kita mau gambar sesuatu dulu. Jangan ini dulu lah. Ini dulu, lupa. Jadi DNA itu bentuknya kayak benang ruwet. Boleh? Itu kenapa kok saya bilang ruwet? Memang begitu Tuhan ciptakan waktu Tuhan bilang, jadilah. Tuhan hembuskan nafas, sorry ya. Kalau kita kan hembuskan nafas kan? Waktu Ya, dihembuskan nafas langsung apa? Langsung Ada hidup. Oh, Kak Langsung Gedi, hidup. tapi screen-nya aku hitam, Kak Gedi. Screen-nya hitam? Oke. Iya, Kak Gedi. Oke, sebentar. Berarti di-refresh dulu. Putus ya? Mana tadi? Kita buka lagi. Kalau yang hitam-hitam bilang aja lagi ya. Jadi bentuknya DNA itu seperti benang kusut, boleh? Ini poin ketiga. Bentuknya DNA seperti apa? benang kusut. Benang kusut. Benang kusut. Kak. Ya. Kak. Ya. Bukannya itu kayak yang Kak Prita harusnya ada penghubungnya tuh, Kak. Yang mana ya? DNA itu. Saya tahu itu. Yang Bentuknya DNA. bentuknya DNA. Tapi pada Ya. intinya tetap mungkar-mungkar kok. Tapi yang ada batang-batangnya itu. Oh, belum selesai. Ikutin dulu ya. Oke. Oke, mantap. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Nah, lalu di sini kok keputus, kok ini hilang ya dia punya. Oke. Nah, ya sorry ya, OneNote-nya ini suka error dikit jadi harus di refresh gitu. Oke. Lalu di dalam DNA ini ada, kalau misalnya kita ambil satu titik gini, misalnya ini, jadi DNA yang benang-benang ruwet ini, ya bentuknya seperti benang ruwet, itu terdiri dari jin, oke? Oke, jadi yang poin ketiga tadi kan bentuk DNA seperti apa? Benang kusut. Benang ruwet. Benang kusut. Lalu ini poin keempat ya. Poin keempat, kita mau pakai poin aja ya supaya kalian catatannya bisa rapi lah, ngerti gitu. Jadi waktu nanti Kak Gedi tanya waktu ujian atau apa, kalian bisa overview, kalian punya catatan dengan baik gitu ya. Keempat, dari benang DNA yang benang kusut ini terdiri dari ada jin. Jin, oke? Tulisannya jin. Jadi misalnya ini ya, ini yang kotak hitam ini adalah jin rambut hitam, boleh? Jadi kita punya DNA yang benang kusut itu terdiri dari apa? Jin. Macam jin, boleh? Terus misalnya yang di sebelah sini, ya kan? Di sini adalah kita punya jin kulit kalau Kak Gedi sawo matang, nah gitu. Ini siapa? Nes dan Jobs? Tadi aku mau nanya tentang yang bentuk DNA benang kusut itu, tadi jadi aku udah ngerti. Bisa ya? Oke, mantap. Ya, jadi kalau mau di zoom yang maksudnya yang dilihat dari jarak jauh yang gede gitu ya, kita lihat dari jauh-jauh, ini kayak benang kusut lah. Tapi kalau kita deketin ada polanya nanti yang kita mau lihat di belajar di struktur DNA, boleh? Bisa gitu? Boleh, Cek. Oke. Ya, Kak. Nah, jadi apalagi misalnya kita punya ini, ini jin, kita punya jin bentuk rambut. Nah, ini semua. Jadi DNA itu terdiri dari apa? Banyak jin, boleh? Oh, boleh, Cek. Ya.
Jadi mau kita punya kulit, mau kita punya rambut, itu semua itu namanya apa? Jin. Boleh? Jin, ya. Itu dia. Ada pertanyaan? Silakan. Iren atau Cece Linda? Kak, itu maksudnya jin itu, jadi itu kayak jajar-jajar gitu Kak, jinnya. Yang untuk bentuk rambut, warna kulit, itu jajar-jajar gitu Kak. Iya, jadi ada bagian-bagian informasi. Jadi kan ingat, DNA itu seperti perpustakaan. Apakah perpustakaan itu cuma ada satu buku atau banyak bukunya? Banyak buku. Itu dia, boleh? Jadi perpustakaan DNA itu terdiri dari banyak jin. Boleh? Mau Jinnya itu emang berapa senti? nggak ada dia punya ini ya. Mungkin ada pelajaran yang lebih dalam lagi, tapi kita nggak butuh untuk tahu itu untuk nanti kita belajar untuk apa yang kita mau cari tentang vaksin. Jadi ini semua menuju kita belajar bagaimana vaksin itu mempengaruhi kita punya tubuh. Oke? Jadi kita tahu vaksin mempengaruhi tubuh nggak perlu tahu sentimeternya berapa, oke? Oh ya. Oke, mantap. Oh ya, halo, siapa ini sekarang? Oh, Sally. Bukan Kak. Oh, Ronald dulu, silakan. Baru Sally. Silakan Ronald. Gen yang paling bawah itu gen apa Kak? Yang mana? Yang gen paling bawah. Yang ini jin apa maksudnya? Oh, ini jin kulitnya Kak Geidi, contohnya sawo matang. Kulitnya warna ini ya, kulitnya warna sawo matang gitu ya, Ronald. Boleh? Jin kulitnya warnanya apa ya kan? Semua bentuk tubuh kita semua diatur sama apa? Kita punya bentuk tubuh, bentuk semua kita punya dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya informasinya disimpan di mana? Di DNA. Di DNA. Dan di dalam DNA terdiri dari banyak jin, boleh? Oh, boleh cek. Itu dia. Kayak ingat aja DNA itu kayak kalau mau lebih gampang DNA itu kayak apa? Kayak apa? Perpustakaan. Jadi ya ampun, sorry ya ini OneNote-nya kok ke ini gambarnya. Wow. Ronald mengerti itu tadi yang Kak Gedi. Apakah itu pertanyaan Ronald masalahnya? Iya Kak. Oh, oke. Itu jin kulitnya Kak Gedi ya. Jadi misalnya kulitnya kalau warna putih ya tinggal diganti aja warnanya ya. Oke. Itu dia. Nah, ini ya. Jadi bentuk gigi, bentuk apapun, yang bentuk hidung, bentuk telinga kita beda-beda kan? Betul kan? Iya. Ya kan? Bentuk kita punya apa itu kelopak mata beda-beda, betul? Ada yang bulu matanya tebal, ada yang bulu matanya tipis. Itu semua yang atur informasinya disimpan oleh DNA dan masing DNA itu terdiri dari jin, boleh? Jin, informasi jin itu. Jadi kalau DNA ini sama seperti perpustakaannya, dan jin ini seperti buku-bukunya, oke? Masing-masing buku, oke? Bisa gitu? Bisa cek. Oke. Kira-kira kalau ini misalnya ini ya, misalnya gini ya, kita mau kasih tahu sesuatu. Jadi apakah kita punya sel kulit melakukan pembaharuan terus atau kulit kita dari bayi sampai sekarang sama? Pembaharuan. Nah, kalau misalnya kayak contohnya ibaratnya kalau misalnya sel mau meregenerasi ya, mau meregenerasi kulit, itu harus ambil informasinya, bahan-bahannya itu harus ambil dari DNA, boleh? Boleh ulang sih? Jadi misalnya Cece, ini misalnya contoh, kita setiap hari makan atau enggak? Makan. Iyalah. Makan kan? Nah, kalau misalnya kita makan, misalnya ini ya, kita mau masak, ini contoh dulu ya, supaya kalian lebih mengerti dan lebih ini. Kita mau makan ya.
Ini Cece lah mau masak. Ya, mau masak. Nah, masaknya itu ada buku resepnya. Dan buku resepnya itu ada di dalam nukleus. Boleh? Jadi setiap masak, misalnya masak, Cece ambil resepnya di mana dulu? Di dalam nukleus. Nah, itu dia. Karena lapar kan? Lapar kan? Jadi Iya. resepnya harus diambil di dalam apa? Di dalam nukleus. Nah, misalnya sekarang CC diganti sama sel kulit. Oke? Sel kulit udah harus regenerasi kan? Iya. Dan kita punya oke, kita gara-gara ada kelas yang ini jadi bingung. Oh, oke, berarti kalian belum aku kasih ini. Jadi tubuh kita ini sel pembentuknya adalah protein, boleh? Boleh, C. Nah, jadi untuk membentuk kita punya kulit lagi, itu membutuhkan bahan-bahan yang tubuh butuhkan, boleh? Salah satunya butuh apa? Namanya apa? Sel pembangunnya namanya apa? Protein. Protein, boleh? Boleh? Ini penting. Jadi kalau misalnya sel kulit mau membangun lagi, kalau misalnya kita mau bangun rumah, harus ada apanya? Batunya. Nah, harus ada batunya kan? Misalnya ya, oh kita mau bikin dinding nih ya di sini ya. Contohnya kita mau bikin dinding rumah ini ya. Jadi kalau mau bangun harus ada apanya? Batu bata. Nah, harus ada batu batanya, harus ada bahannya, betul? Baru jadi rumah. Bagaimana? Boleh? Ini kan? Boleh. Harus ada bahan dasarnya. Ya, harus Ya, ada itu bahannya. Jadi kalau ini mau bangun rumah harus ada bahan dasarnya. Yaitu apa? Batu bata. Jadi batu bata. Ya. Kalau batu bata ini ya, batu bata ini disusun jadi apa? Tembok. Apakah bangunan rumah cuman temboknya satu doang, betul? Tidak. enggak. Nah, pasti ada di bagian sini, ada bagian sini, ada bagian sini, toh? Iya. Baru jadi rumah. Anggapnya rumahnya nggak usah pakai atap supaya nggak bingung ya. Barulah ini jadi rumah. Ini misalnya tinggal pakai inilah seng gitu kan. Nah, ini jadi rumah. Nah, begitu juga sel kulit, kalau kita mau memperbaiki tubuh, butuh pembangun atau butuh batu batanya, boleh? Bagaimana? Ngerti begitu? C, ini masih di poin 4 ya, C? Ya, masih poin 4. Sebenarnya poin 5 lah, ini udah tahap pembangunan ya. Oke, ini poin 5, oke? Jadi, poin 5, kalau sel kulit mau membangun harus ada apanya? Bahan apa? Harus ada Bahan dasarnya. harus itu ada protein. bahan bangunannya kan? Harus ada bahan pembangun. Dan tubuh, bahan pembangunnya apa namanya tadi udah disebutkan? Protein. Protein. Nah, protein yang kita makan itu akan dipecah sama tubuh jadi asam amino. Karena protein yang dibutuhkan tubuh itu berbeda dari protein yang kita makan. Bagaimana? Ya. Coba diulang, Kak. Jadi, tunggu ya, aja ada ini. Jadi, misalnya kita makan kacang, oke? Makan kacang. Makan kacang lentils ya. Kita makan lentils. Terus dipecah kan sama enzim-enzim amilase lah di mulut, terus di lambung banyak enzim kan dipecah, ya kan? Nih di proteinnya dipecah. Waktu dipecah, ini kan awalnya ini protein kacang kan? Yang kita makan kan? Nah, enzim-enzim Iya, Kak. ini memecah protein-protein ini jadi asam amino. Boleh? Ada nggak yang mau bangun rumah langsung beli temboknya? Saya beli Enggak. temboknya ya. Apakah Tidak, semua yang itu bangun nih. rumah beli apanya? Batu? Batunya dulu. Bata. Boleh?
Begitu juga ketika kita makan protein, kacang-kacangan yang kita makan setiap hari, tubuh nggak butuhkan protein kacang-kacangan ini. Yang tubuh butuhkan adalah harus dipecah dulu jadi batu bata, namanya asam amino. Nah, dari asam amino, tubuh proses lagi jadi protein yang dibutuhkan tubuh. Bagaimana? Jadi prosesnya. Pak, berarti itu Ya, gimana? Silakan Evelyn. Berarti itu kacang-kacangan itu ibaratnya batu bata yang belum jadi dan itu diproses jadi asam amino itu ibaratnya batu bata yang udah jadi. Bukan gitu. Oke. Kita anggapnya gini ya. Ini misalnya kalau kalian pergi ke pabrik hollow brick ya kan? Apakah itu semen, tanah dicampur terus dicetak, betul? Ha-ha. Nah, ini anggapnya protein kacang-kacangan waktu jadi asam amino ini proses pembuatan untuk bisa jadi batu batanya, boleh? Boleh gitu? Jadi protein kacang-kacangan ini diproses sama enzim-enzim semua, dipecah-pecah jadi apa? Asam amino atau jadi apa? Batu batanya, boleh? Boleh. Karena ini protein temboknya siapa yang kita makan ini? Kacang-kacang. Pak, maaf Kacang-kacangan tadi. punya protein itu kan temboknya kan? Kak, maaf tadi keputus, Kak. Oh iya. Jadi, misalnya kita mau bikin batu bata, itu kan pasti kan diproses dulu kan? Dihancurin semua batu-batu apa semua kan dihancurin, dileburin, dijadiin satu baru dicetak, betul? Iya. Nah, begitu juga protein kacang-kacangan ini harus dihancurin, dicampur jadi satu dulu ya. Misalnya kayak mau bikin batu bata lah, baru jadi asam amino. Gimana? Jadi itu protein kacang-kacangan diibaratkan yang batu bata itu yang belum diapa-apain sama sekali, belum jadi gitu. Iya, jadi protein kacang-kacangan ini kan protein itu tembok atau batu batanya? Temboknya. Tapi tembok punya siapa dia? Kacang. Protein. Kacang-kacangan, betul? Ingat, kita kalau mau bangun rumah ada yang langsung beli tembok nggak? Enggak, beli batunya dulu. Beli Kasih semen. batunya. Kalau kita dapat misalnya, aku cuma punya tembok. Oh, kalau gitu karena kita mau bikin ukuran yang beda, temboknya harus dihancurin dulu, dileburin dulu, baru cetak batu bata ulang kan? Nah, begitu juga ketika kita makan protein temboknya kacang-kacangan itu harus dipretelin dulu, dihancurin dulu, dibentuk jadi asam amino. Gimana? Oke. Kalian punya tubuh ini dahsyat nggak? Nggak malas sama sekali kan? Jadi kalau kita sebagai anak muda males-males, kita harus belajar dari lambung kita, dari mulut kita. Nggak ada namanya momen di mana berhenti, aduh kita istirahat dulu deh, capek. Kalau jantung misalnya males untuk berdetak, mati nggak? Aduh. Gimana, Ronald? Kalau jantung, males dulu deh kita, malas berdetak, gimana Ronald? Gawat nggak? Langsung mati, Kak. Itu dia Ronald, ya dari lambung kita bekerja terus diproses, makanya kita dalam makan ada jangka waktu kan, 5 jam kan, habis makan kita makan karena apa? Tubuh lagi bekerja untuk pretelin yang kita makan, karena semua yang kita makan itu yang dibutuhkan tubuh itu adalah yang harus dibentuk di dalam sel nantinya untuk jadi nanti sel kulit baru. Nah, ini kita lagi belajar prosesnya. Gimana? Jadi, jadi misalnya ya karbohidrat yang kita makan jadi glukos ya kan? Nah, itu dia. Semuanya yang kita makan ya. Kalau fat jadi fatty acid. Nah, itu semua. Jadi ada lemak makan, jadi fatty acid. Kalau protein jadi asam amino. Nah, kayak gitu. Ya. Itu ada yang tanya. Oh, ada siapa ya? Sally, silakan sayang. Sally mau tanya. Jadi itu kacang-kacangnya kan nanti ditelan. Terus kalau ditelan itu yang pretelin apa proteinnya, Ceh? Enzim.
Oh, enzim. Nah, jadi karena kita nggak belajar enzim, kita nggak usah ngomongin enzimnya ya. Pokoknya enzim. Enzim itu gunanya untuk potong-potong. Nah, gitu. Ya, potong-potong. Jadi dia mengubah protein jadi apa? Asam amino. Itu aja. Bagaimana bisa? Oh, Nah, kenapa Oke. jadi kita belajarnya yang kenapa ini ditekankan, artinya ini penting nanti kita belajar DNA. Jadi make sure ngerti ini, bahwa bahan dasar untuk membentuk kita punya sel-sel adalah apa? Bahan dasarnya apa dulu? Protein. Dan sebelum protein harus ada apa? Kacang-kacangan. Bukan kacang-kacangan, yang dibutuhkan tubuh sayang. Asam amino. Asam amino. Gimana? Ya. Jadi, misalnya nih ya, untuk jadi rumah dibutuhkan 4 tembok, betul? Di segala sisi, betul? Dan sebelum 4 tembok ini, ya, dibutuhkan apa? Batu bata. Batu bata. Batu batanya asam amino. Dan asam amino yang ditumpuk-tumpuk jadi apa? Protein. Dan protein inilah yang akan membangun kita punya tubuh. Misalnya kulit baru, sel kulit. Nah, inilah protein yang akan membentuk sel kulit. Tapi bukan dari kacang yang kita makan, langsung tiba-tiba jadi sel kulit. Itu ada prosesnya, gimana sampai dia jadi sel kulit. Dan ini yang kita akan belajar. Gimana? Seru nggak ini? Seru, Kak. Seru banget. Kalau kita ngelihat tubuh kita sendiri dan kita jadi anak muda yang malas, kita akan malu sama tubuh kita sendiri. Nggak pernah mengeluh. Terus kalau misalnya kita kurang makan serat, nggak pernah mengeluh, pokoknya sangat memalukan lah kalau kita ngelihat sikap kita dibandingkan tubuh kita. Itu dia. Dan walaupun nggak mengeluh pun, misalnya kan tubuh kita kan butuh banyak, ya kan, butuh macam-macam kan, vitamin, mineral, ya. Apakah kira-kira kita banyak sering makan, tetapi kita nggak kasih makan yang dibutuhkan sama sel, tapi kita kasih makan, kita punya selera atau kita punya rasa di lidah, gimana? Betul nggak itu? Gimana yang lain? Apakah kita sering kalau kita makan, kita kasih makan rasa di lidah, bukan sel kita. Makanya kita kurang makan kacang-kacangan, ya kan? Ya kan? Kita nggak suka, kita maunya makannya yang banyak karbohidratnya, kurang proteinnya. Nah, itu dia. Semuanya kan? Terus habis itu kurang makan seratnya, vitaminnya, mineralnya. Nah, itu dia. Gimana? Silakan. Evelyn. Kak, maaf tadi kelas gara-gara tadi atau saya mati. Oh, Thank iya. you. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi apakah ini sudah mengerti semua tentang bagaimana? Jadi gini ya, kita ulang lagi di sini. Kita lebih bagus. Ini yang tolong dicatat ya. Ini poin kelima. Ya, Iren. Itu kacang-kacangan itu semua kacang gitu. Iya, kacang-kacangan banyak yang lebih ini lentils gitu, yang apa? Kacang-kacangan yang ada unsur proteinnya lah. Itu kedelai gitu kan? Walnut, almond, sunflower, terus apa lagi, pumpkin seed, itu semua itu protein, oke? Dan ada yang kalau Saya kacang hijau. boleh juga, itu protein tinggi itu. Makanya kan kalau ada orang sakit, apakah sakit apa? Banyak kan orang yang sakit disuruh makan kacang hijau kan? Makan bubur kacang hijau. Karena apa? Tubuh yang sakit butuh pembangun kan? Dan protein itu apa? Pembangun kita punya tubuh. Jadi habis makan kacang hijau dipretelin sama enzim di lambung, lalu jadi asam amino, dan asam amino ini disusun lagi untuk jadi apa? Protein yang dibutuhkan tubuh. Dahsyat nggak protein? Kita punya tubuh ya? Iya. Gitu dia. Kalau C. Oke, Sally sekarang. Oke. Protein yang waktu kan jadi asam amino C. Terus nanti jadi protein lagi. Proteinnya itu adalah tembok ya, C. Betul, Sally. Asam aminonya apa? Asam aminonya batu bata.
Mantap, itu dia Sally. Oh. Gitu ya. Oke. Oke? Nah, ini dasar fondasi nanti kalau kita nanti udah belajar di ribosom, oke? Nanti kita kalau udah belajar di ribosom, nanti ini dibutuhkan banget asam amino dan protein, oke? Boleh gitu? Semuanya? Jadi, poin nomor 5 Boleh, Kak. adalah zat pembangun tubuh pembangun tubuh adalah namanya apa? Namanya apa? Asam amino. Asam Iya. amino. Protein, oke? Protein. Zat pembangun itu adalah protein. Dan protein ini adalah seperti tembok. Oke? Membutuhkan batu bata yang namanya apa? Amino acid. Mantap. Tolong dicatat ya, poin 5 ya. Membutuhkan batu bata, namanya asam amino. Oke, apakah bisa mengerti proses pembangunan tubuh? Ngerti, C. Ngerti ya? Yang lain gimana? Ngerti. Ngerti ya? Oke, mantap, mantap. Nah, anggap kalau mau yang ini ya, ini kan sel kulit. Nah, jadi tadi kalau CC lapar, ambil resepnya apa? Di mana? Buku resep kan? Iya. Ya kan? Oke. Nah, sel kulit mau membangun. Oke, mau butuh pembangunan. Dia punya resep, ambil di mana? Nukleus. Di nukleus. Oke? Di perpustakaan, betul? Di dalam nukleus. Dan cari yang nomor misalnya cari yang namanya jin kulit, betul nggak? Iya. Itu dia. Jadi kalau saya mau bangun sel kulit, harus ambil informasi sel kulit dulu di mana? Nukleus. Dan saya ambil informasinya itu di DNA dan saya ambil yang cuman sel jin kulitnya doang. Gimana? Ya, Berarti itu kayak perpus kayak mele-mele buku gitu berarti. Iya, Minggu gitu depan. ya. Boleh? Oh, oke. Itu ibaratnya yang di luar ya. Di dalamnya benar-benar mereka sudah jenius untuk lakukan tanpa kita atur. Dan inilah yang dilakukan sama tubuh setiap hari. Jadi kalau misalnya sel-sel kita mau memperbaiki regenerasi, ambil terus informasi di mana? DNA, DNA, DNA. Gimana? Sibuk nggak sel kita? Gimana, Ron? Sibuk. Lebih banyak tugasnya daripada tugas saya. Dan apakah pernah nggak sel dia menjalankan sesuatu, memperbaiki sesuatu di luar instruksi sel, di luar instruksi DNA? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak sel bilang, hari ini aku mau memperbaiki pakai caraku sendiri, nggak mau DNA. Apakah pernah? nggak pernah. Kalau misalnya sel, misalnya pingin memperbaiki dengan caranya sendiri, bisa-bisa kuping kita tiba-tiba aneh bentuknya, betul? Iya. Kak mau tanya. Tunggu ya, Evelyn, abis ini. Kita mau selesaikan ini dulu. Nah, jadi apakah DNA ini sama seperti apa tadi? Buku resep. Firman Tuhan, betul? Apakah DNA sama dengan firman Tuhan? Iya. Apakah banyak orang yang hidupnya enggak berdasarkan firman Tuhan? Banyak. Dan apakah kalau misalnya sel
nggak ikut informasinya DNA, mati. Bisa-bisa. Misalnya sel jantung lagi memperbaiki dirinya, nggak ikut informasi DNA, gagal jantung nggak langsung kira-kira? Iya, gagal. Bagaimana? Iya, iya. Yang lain gimana? Ngerti itu nggak? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Firman Tuhan, kalau manusia nggak hidup berdasarkan firman Tuhan, sama seperti tubuhnya, setiap sel bergantung sama DNA, punya informasi, apakah manusia yang nggak hidup berdasarkan firman Tuhan pun ujungnya adalah mati. Iya. Jangan coba-coba untuk memperbaiki diri tanpa informasi firman Tuhan. Gimana? Belajarlah dari sel yang mana dengan setia selalu ke DNA, selalu. Nanti kita lihat ya. Kalian lihat bahwa mereka setiap mau melakukan sesuatu, mereka harus ke DNA dulu. Ke DNA dulu terus balik lagi. Waduh. Kalian pun harus dalam memperbaiki karakter kita punya yang kita mau bikin ini, mau bikin itu, informasi, instruksinya harus dari siapa? Tuhan. Tuhan atau coba? Apakah cukup bilang Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Gimana yang lain? Manda bisa lihat ini nggak, Manda? Iya, Kak. Itu dia. Jadi apakah kalau misalnya sel bisa ngomong, dia akan tegur kita, kamu kok hidupnya nggak berdasarkan firman Tuhan? Bukankah saya kasih contoh kamu, saya selalu setia untuk copy DNA. Betul? Dan kebanyakan sel waktu dia lagi mau memperbaiki tubuh manusia karena hidupnya nggak berdasarkan firman Tuhan, masukkan hal-hal yang tidak mendukung proses perbaikan tubuh, makanya sakit kan? Bagaimana? Karena memasukkan yang salah-salah, tubuh jadi apa? Sakit. Sakit. Dan apakah sakit itu kalau nggak diperbaiki adalah jembatan ke kematian? Iya. Itu dia. Begitulah efek pelanggaran hukum Tuhan kita bisa lihat juga dalam proses kerja tubuh kita. Setiap kali kita melanggar hukum kesehatan, kita sakit. Dan itu adalah jembatan sebelum kita mati. Setiap kali kita melanggar firman Tuhan, kita punya kehidupan lagi membuat jembatan ke kematian kekal. Gimana? Bisa lihat? Bisa. Gitu dia. Bagaimana yang lain? Yang lain bisa ngerti itu? Iya, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Gimana, KD? Ian, bisa? Bisa, Kak. Itu dia. KD, apakah Kak KD terus terang loh waktu belajar ini benar-benar malu sendiri sama kita punya sel-sel tubuh. Dengan setia selalu lihat DNA, kita berbuat sesuatu, bikin sesuatu, ngomong sesuatu, apa sesuatu semua, nggak berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana KD? Malu nggak kita sama sel kita KD? Malu banget, Kak. Itu dia. Artinya kita bilang terima kasih sel. Apakah memang kutipan yang kita belajar minggu lalu? Penting anak-anak diajar untuk mengerti tubuh manusia. Sudah ngerti nggak kenapa? Iya, Kak. Karena semua ilmu pengetahuan sedang membuka keberdosaan manusia. Kalau ilmu pengetahuannya selalu disandingkan sama firman Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan saja dipakai tanpa firman Tuhan akan jadi kesombongan. Saya bisa profesor ini, tapi kalau firman Tuhan, ilmu pengetahuan selalu disandingkan firman Tuhan, itu akan membuat seorang pribadi yang benar-benar mengenal dosa dan belajar untuk meninggalkannya karena sel-sel tubuh kita menurut sama informasi DNA.
DNA lambang firman Tuhan, artinya kita pun harus belajar menurut firman Tuhan. Bagaimana? Kalau sel kita bisa, apakah kita bisa bilang kita nggak bisa menurut firman Tuhan? Bisa ngomong kayak gitu, Cici Linda? Gimana? Bisa ngomong kayak gitu? Bagaimana yang lain? Apakah kalau sel aja, kalau sel kira-kira selama ini kita hidup, apakah karena dia menurut informasi dari DNA kita? Iya. Lalu, apakah sel kita menegur kita kelas berat kalau kita bilang kita nggak bisa menurut firman Tuhan? Kalau kita bilang kita nggak bisa menurut firman Tuhan, artinya kita bilang sama sel-sel, nggak usah ya kok ambil-ambil informasi DNA. Kamu kerja aja pakai kamu punya pikir sendiri. Apakah mati orang itu langsung? Bagaimana? Nes dan Jobs bisa lihat itu? Ian bisa lihat? Ronald bisa lihat itu? Bisa. Maaf, boleh diulang? Bisa. Jadi misalnya, apakah sel DNA itu sama dengan firman Tuhan, Nes? Halo, Nes? Iya, Kak. Apakah DNA sama dengan firman Tuhan? Halo? Halo Kak, maaf tadi putus-putus sinyal. Oh, sekarang udah bagus, Kak? Bisa kedengaran jelas, Kak? Nah, sekarang sudah bagus? Sudah, Kak. Oke. Apakah DNA itu sama dengan firman Tuhan kita pelajari, kan, Nes? Iya, Kak. Nah, apakah sel-sel kita kalau mau membangun, mau memperbaiki selalu berdasarkan informasi DNA? Nggak pernah nggak berdasarkan informasi DNA. Setuju? Setuju, Kak. Maaf, Kak, sebentar. Tadi apa yang sel-sel yang harus itu Membangun, mengikuti memperbaiki tubuh. perintah DNA ya? Iya, betul. Apakah dia selalu ambil informasi dari DNA terus? Misalnya, Iya. mau memperbaiki rambut. Oh, aku ambil dulu informasi DNA supaya rambutnya yang keluar sama, kan? Jangan sampai pas keluar hari ini hitam, besok biru, besok hijau, kan? Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita dari bayi hitam terus, betul? Karena Ya. kita punya sel rambut setia untuk menurut informasi DNA. Gimana? Betul, Kak. Apakah DNA sama dengan firman Tuhan? Iya, Kak. Betul kan? Artinya, Betul. apakah manusia kalau dia bilang kita nggak bisa menurut firman Tuhan, itu sama dengan bilang, sel, kamu nggak usah ikut informasi DNA untuk bikin tubuh, untuk memperbaiki tubuh. Apakah langsung mati kalau misalnya sel kita nggak hidup berdasarkan instruksi DNA? Bisa mati, Kak. Itu dia. Boleh? Itu dia. Boleh, Kak. Makasih. Itu dia. Jadi artinya, apakah kita hari ini, terima kasih sel, kamu walaupun kecil, kamu tegur kita semua yang merupakan ciptaan image of God, ya kan? Kamu tegur kita, terima kasih sel, karena ternyata kita bisa menurut firman Tuhan. Gimana, KD? Delano Cika, gimana? Iya, Kak. Apakah gimana? Evelyn bisa? Nggak paham sama yang DNA ngambil, soalnya ngambil informasi dari DNA, setelah itu selnya ngapain? Belum selesai, itu masih panjang dia punya cerita. Mungkin 3 kali pertemuan baru kejawab itu kamu punya pertanyaan. Oke? Apakah yang penting gini, Evelyn, dia punya cara belajar adalah kamu bisa nggak olah informasi yang ada. Jadi kalau belum ada pertanyaan yang ada, misalnya ada pertanyaan nih, kamu nggak usah pusing dulu dengan pertanyaan yang ada. Apakah pertanyaan yang kamu paham dengan apa yang sudah dikasih? Itu dia. Karena
tanpa pertanyaan kamu itu nanti bikinnya kayak gimana, sebenarnya itu sebenarnya hal itu kalau misalnya dipisahkan, kamu nggak perlu untuk ngerti itu, untuk ngerti pelajaran yang sekarang. Gimana Evelyn? Betul nggak itu? Jadi kan kamu tanya kan, aduh ini prosesnya gimana ya supaya jadi sel kulit lagi? Bukan itu. Nanti ini pelajaran mungkin 3 kali pertemuan lagi baru sampai di sini. Karena kita mau nanti itu, jadi kita itu nanti di luar nukleus prosesnya supaya bisa jadi sel kulit lagi. Karena kita habis ngerti ini, kita mau masuk, mau bongkar isi DNA dulu. Nah, jadi kamu punya kepahaman itu harus tunggu dulu, boleh? Tapi apakah ngerti kalau sel kulit mau memperbaiki, dia harus melihat instruksi DNA? Ngerti nggak itu aja? Ngerti. Ah, mantap, gitu dia. Mantap, sayang. Oke? Itu dia. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Oke? Bagaimana yang lain? Apakah Evelyn, kalau kita bilang, ya apa kalau mau menurut firman Tuhan, apakah sel kita ketawain? Tawa. Wah, itu dia. Kalau sel kenapa bisa bekerja dengan giat untuk, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 3, dia uphold. Betul? Pelajaran kemarin ingat uphold, masih ingat? Dia menopang yang sudah diciptakan, betul? Iya. Ya kan? Dengan firman Tuhan kan, artinya sel ini lagi yang kita ini bisa bernafas, bisa gerak-gerak semua. Apakah itu karena kesetiaan sel untuk selalu ambil informasi dari DNA? Iya. Betul? Dan itu kuasanya siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan. Artinya kalau kita mau nurut firman Tuhan, siapa kuasanya yang kasih? Tuhan. Kalau kita bilang, gimana caranya nurut? Kita nggak percaya Tuhan. Gimana? Boleh, Kak. Bisa? Oke, kita building, kita punya percaya sama Tuhan ya. Oke? Oke, Kak. Oke, mantap, mantap. Sally lihat mantapnya ini nggak Sally hari ini? Bisa, C. Oh, gimana Sally? Ada pertanyaan? Iya, C. Artinya sih kalau misalnya kita buat tumbuh rambut atau kulit itu butuh DNA, semua makhluk hidup juga ada DNA-nya kan, C? Ada. Kayak pohon, binatang. Betul, ada dia punya ininya ya, punya informasi untuk after his kind, after his likeness. Makanya kan kalau kalau misalnya makhluk hidup yang kayak kita itu ada DNA-nya kan, kalau misalnya makhluk hidup. Tapi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan ada di dalam seed-nya ya, Sally. Boleh, C. Mantap, Sally. Bagaimana yang lain? Apakah bisa mengerti bagian ini? Oh, caranya Sally hitam. Gimana, Jeko? Kita bisa menurut firman Tuhan nggak, Jeko? Bisa. Wah, puji Tuhan. Gimana dengan Ian? Ian makin yakin bisa menurut nggak apa yang Tuhan bilang? Walaupun seluruh dunia nggak menurut, apakah saya yakin saya bisa menurut? Karena saya belajar dari saya punya sel. Gimana, Ian? Bisa, Kak. Amin, amin. Ya, Mary Bell, gimana Mary Bell? Apakah Mary Bell bisa lihat bahwa kita bisa obey? Bisa, Mici. Amin, amin. Gimana Manda? Bisa lihat apa yang sel tunjukkan pada hari ini, Manda? Jadi gimana ya? Gimana Manda? Jadi kayak aduh bersalah banget, udah males tiap hari. Waduh. Mau apa-apa males. Mau tidur-tiduran aja. Badan sel rajin banget ya? Iya. Aduh. Jadi malu, masa yang kecil-kecil kerjanya keras banget, sedangkan kita yang besar gini cuma males-males. Betul. Apakah kita manusia ini terdiri dari sel yang banyak kan? Dan setiap sel itu rajin kan? Iya, Kak. Kita pilih. Jadi kita ini terdiri dari semua sel yang rajin, betul? Harusnya kita rajin, betul?
Iya, Kak. Ya karena dosa kan, jadi kita hancur-hancuran. Sebenarnya kita nggak kayak gini kan, karena dosa masuk. Nah, oleh karena itu kita harus lihat instruksi siapa? Instruksinya Tuhan, Kak. Firman Tuhan. Sama seperti DNA, sel mau perbaikin, aduh rusak lagi ya kan? Dia lihat informasinya DNA, kita pun untuk memperbaiki kita punya kehidupan harus lihat instruksi firman Tuhan. Ya? Amin, Kak. Amin, mantap. Bagaimana Delan dan Cika bisa lihat bahwa sel kita bisa menurut apa perintah DNA, instruksi DNA, kita pun bisa menurut firman Tuhan. Gimana Delano dan Cika? Bisa lihat itu? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Gimana Evelyn, Cece Linda, dan Iren? Bisa lihat itu juga? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Mantap. Bagaimana dengan Nes dan Job? Bisa juga ya? Bisa, Kak. Bisa, Oke, Kak. praise the Lord. Bagaimana dengan Ronald dan Katie? Bisa? Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Oleh karena itu, kita akan kasih homework untuk hari Kamis ya, berarti ya. Besok ya. Tapi besok nggak belajar DNA kan? Nanti kita lanjut minggu depan tentang DNA ini. Kita mau kasih homework-nya itu, oke. C, Ya. ini punya layar hitam C. Oh, oke. Oke, thank you C. Oke, Sally. Ini homework-nya ya, untuk besok password access. Revelation 14, ayat 6 dan 7. Tolong dibaca, dan tolong kupas pertanyaan yang kakak mau tanya. Nomor 1. Nomor 2. Ini berdasarkan yang ini ya. Berdasarkan yang kita udah pelajarin. Dan ini dikirim aja pakai kertas, oke? Ditulis di kertas gitu, terus dikirim. Kak, itu jawabnya itu sesuai Revelation 14 verse 6 until 7 atau sesuai yang tadi udah dipelajari? Jadi ini homework nomor 1 sampai 4 ini berdasarkan kata-kata yang ada di Revelation 14 ayat 6 dan 7. Dan ini 1 sampai 4 ini adalah sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari sejauh ini, oke? Jadi ingat-ingat aja apa yang kita udah pelajari, oke? Jadi itu yang pertanyaan ayat 1 sampai 4 itu dijawab sesuai apa yang kita sudah pelajari. 1 sampai 4 dijawab sesuai apa yang kita udah pelajari. Ya, itu dia. Oke, 1 sampai 4 aja tolong dikerjakan, oke? Bisa? Homework-nya? Oke. Oke. Minimal untuk dapat password harus benar 2. Oke? Oh, nggak benar semua? Jangan kumpulnya mepet-mepet, nanti aku bantu untuk perbaiki. Oke. Jangan kumpul mepet-mepet ya. Jadi kerjakan aja. Nanti kalau misalnya ada salah berapa,
satu, misalnya ada salah, misalnya ya dari 4 benar 2, artinya udah nggak usah diperbaiki, nanti kita bahas sama-sama. Tetapi misalnya salah semua nih, artinya harus ada 2 nomor kan, kamu pilih mau yang kamu benerin nomor berapa, nanti kakak bantu, boleh? Oke, Kak. Oke, mantap, tenang aja, selalu ada jalan. Boleh semuanya? Ronald bisa gitu, Ronald? Ronald putus. Oh, Ronald putus. Oke. Kalau gitu kita kirim di home ini ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya, Manda. Bisa ngerti ya, Manda? Oke, mantap. Jadi tolong kalau misalnya udah kerjakan gini, kalau misalnya malam ini sudah sudah bisa kerjakan terus dikumpul, boleh secepatnya. Ya, minimal udah jam berapa ya? Besok ada kelas anak-anak juga ya. Jadi kalian secepat-cepatnya lah. Kak Geidi waktu lowongnya itu besok itu selesai BS jam 1. Jam 1 terus jam 4 itu udah kelas lagi. Jadi antara jam 1 sampai jam 3:30 lah. Itu waktu untuk perbaikan, oke? Jadi kalau mau perbaikan ada yang salah ini dari jam 1 sampai 3:30 kita bantu untuk perbaikin, gimana? Bisa? Kalau misalnya yakin benar semua, kalau ngumpulnya mepet-mepet terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya misalnya kita kumpulnya jam berapa ya, mepet gitu kan, ngumpulnya mepet, terus habis itu jadinya misalnya cuma benar 1, nah tetap nggak dapat password ya, itu dia. Oke. Itulah dia punya ini semangat terus untuk misalnya kalian habis ini mau ngerjain ya, terus habis gitu mau bantu diperbaikin, nggak apa-apa, biar kelar malam ini, besok bebannya beres kan, Manda, ya kan? Berkurang, itu dia, boleh, itu dia ya. Oke, kalau gitu kita doa tutup, kita minta kesediaan dari Manda, boleh closing prayer. Thank you, Manda.